Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Erisa. Di sini saya akan sedikit mereview salah satu film Indonesia berjudul Keluarga Tak Kasat Mata. Film ini merupakan salah satu film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata pengalaman seorang pemuda bernama Bonaventura Genta yang ditulis di forum Kaskus dan dibagi menjadi 13 bagian. Jadi tweet yang diunggahnya ini berkisah tentang Genta bersama rekan kerjanya diganggu oleh keluarga tak kasat mata, tepatnya di tempatnya bekerja di kawasan Yogyakarta. Jadi keluarga tak kasat mata ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Genta yang bercerita tentang mantan perusahaannya di Yogyakarta. Cerita ini dimulai di saat perusahaannya pindah ke bangunan baru. Di sanalah Genta dan rekan kerjanya mulai mendapati kejadian yang di luar nalar. Malam-malam mereka perlahan mulai merasakan kejadian-kejadian aneh. Satu persatu karyawan mulai dihantui oleh sosok penampakan yang ingin berpesan sesuatu. Rentetan teror kejadian seolah menjadi pembuktian akan adanya kehidupan yang sejatinya selalu berdampingan. Satu persatu dugaan terus muncul dan menimbulkan banyak pertanyaan untuk segera diselesaikan. Sampai pada akhirnya ada satu titik di mana Genta bersama rekan kerjanya terpaksa meminta bantuan seorang kawan. Mereka percaya bahwa ada satu misteri yang harus diselesaikan. Mungkin sudah sebuah takdir untuk dipertemukan melalui Rere, satu persatu peristiwa sudah mulai terpecahkan. Namun tidak semua fakta boleh dibicarakan. Genta yang dari awal terus menyimpan banyak pertanyaan harus mencari tahu sendiri jawaban atas pertanyaannya. Nah, dari segi pada saat itu, thread ini emang viral banget dan setiap dirilis udah dipastikan thread ini bakal jadi thread pertama hot thread di Kaskus. Jadi saking viralnya thread ini sudah dibukukan oleh sang penulis dan terakhir film ini udah diangkat menjadi film layar lebar dan yang sudah tayang di bioskop. Nah, selanjutnya untuk dari segi plot, dari film Keluarga Tak Kasat Mata ini memiliki plot alur non-linear. Plot non-linear ini merupakan pola urutan waktu pola yang jarang digunakan dalam film cerita. Pola ini memanipulasi urutan waktu kejadian dengan mengubah urutan plotnya sehingga menjadi hubungan kausalitas yang menjadi tidak jelas. Pola non-linear ini sebenarnya cenderung menyulitkan penonton untuk mengerti alur ceritanya. Dimana pada film ini itu rangkaian seluruh postingan dari awal hingga akhir thread memuat peristiwa yang tidak berurutan secara kronologis. Thread dan film Keluarga Tak Kasat Mata ini sama-sama diawali dengan Genta yang bercerita mengenai kisah masa lalunya yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Dari segi karakter, perbedaan yang cukup signifikan ini digambarkan dari penokohan. Genta dalam thread di cerita sang penulis ini digambarkan sebagai pekerja yang biasa saja dan tidak terlalu ditampakkan sekali atau tidak terlalu sejahtera. Nah, sedangkan kalau dalam filmnya ini Genta tuh terkesan cowok yang super keren dan begitu juga oleh karakter temannya yang sebenarnya senasib. Padahal mungkin bakal terasa unik atau bakal terasa terkena banget kalau misalnya Genta digambarkan sesuai dengan thread yang ditulis oleh penulisnya. Selain itu juga ada penambahan karakter cewek. Nah, yang sebenarnya menurut saya dalam versi cerita itu tidak ada. Sejujurnya keberadaan wanitanya ini membuat kisah Keluarga Tak Kasat Mata ini lebih mencekam karena di versi filmnya keberadaan wanita ini sebenarnya nggak masalah karena membawa suasana baru dalam filmnya. Untuk dari segi scene dalam film, mungkin adegan jump scare dalam Keluarga Tak Kasat Mata ini sedikit berlebihan. Kalau di dalam thread ini, penceritaan saat ada penampakan dibuat seapik mungkin dan membuat pembaca lebih terkena kesan merinding atau kesan takutnya. Sedangkan adegan jump scare di dalam filmnya ini lebih dibilang random dan terlalu banyak adegan jump scare. Jadi adegan jump scare itu mudah ketebak dan seiring berjalannya alur filmnya. Harus diakuin emang film ini menurut saya ini mampu menyajikan sebuah visual yang efek CGI yang bagus karena tujuannya digunakan untuk menakuti penonton. Sayangnya menurut saya ada beberapa transisi yang terbilang masih kasar dan sedikit mengganggu. Namun dalam hal ini menurut saya juga tidak terlalu masalah
karena sejatinya kita bakal terganggu dengan kesan hantunya yang ada di dalam filmnya itu. Dari struktur, Treat keluarga Takasatmata ini menceritakan seorang bernama Genta yang mengalami banyak kejadian mistis dalam kehidupannya. Keluarga Takasatmata versi film ini menceritakan beberapa hal serupa sehingga terjadinya perubahan unsur naratif. Nah, struktur pengisahannya nggak mengikuti apa yang ada di dalam Treat ceritanya. Jadi ada beberapa bagian penting yang ada di versi Treatnya tapi tidak dimasukkan ke dalam versi filmnya. Perbedaan ini justru menjadi nilai lebih sebenarnya untuk satu film, karena dia mempunyai cara sendiri untuk menyampaikan ceritanya. Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan sifat dan karakteristik Treat dan film, dan yang menyebabkan perubahan signifikan yang ditinjau beberapa unsur naratif. Pada dasarnya, Treat tidak memiliki batasan terhadap durasi sehingga pencerita dapat leluasa menceritakan ceritanya. Nah, berbeda dengan film yang dibatasi oleh adanya durasi sehingga dapat adanya pemangkasan beberapa peristiwa penting yang memungkinkan cerita tidak semenarik Treatnya. Nah, selanjutnya dari kesimpulannya, sebenarnya film adaptasi memang nggak bisa lepas dari perbandingan sumber aslinya. Memang antara film dan kisah aslinya berbeda. Misalnya dalam kasus keluarga Takasatmata ini, meski berbeda, pasti penonton bakal membanding-bandingkan terhadap Treat dan filmnya, terutama dari hasil akhirnya. Apakah versi adaptasinya lebih bagus atau lebih buruk dari versi aslinya? Nah, tentu penonton memiliki ekspektasi tinggi karena mereka sudah membayangkan cerita bakalan semenarik versi Treatnya. Treat keluarga Takasatmata ini ceritanya tersusun dengan rapi. Penulis sangat handal menulis ceritanya, dan penulis mampu menyusun konflik yang awalnya tenang-tenang saja menjadi lebih mencekam. Rasanya seperti kita tuh terbawa suasana. Emang pada bagian akhir-akhir cerita ini terkesan kehabisan ide, dan penulis terkesan bikin cerita menjadi lebih ngebosenin. Akan tetapi penulis baik dalam menulis kisahnya sendiri. Untuk versi filmnya, premisnya masih sama, yang diawali dengan Genta menceritakan bersama rekan kerjanya yang diganggu oleh makhluk mistis. Selanjutnya, secara keseluruhan, keluarga Takasatmata sebenarnya potensial banget buat dijadikan salah satu film Indonesia horor yang pernah ada di Indonesia. Terutama setelah melihat cerita orisinalnya yang begitu baik dan menghibur. Sayangnya, film ini terasa masih belum mampu untuk mencapai targetnya. Tingkatan yang dicapai hanya 3,2/10 dari versi IMDb. Nah, sebagian penonton kecewa karena cerita tidak sesuai dengan kisah Treat aslinya. Mungkin karena Treat memang terlalu epik, atau mungkin standar film di Indonesia semakin tinggi. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.